Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hasolan nasa syu'ubaw wa qabaila liya'arafu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyya akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummati khairil umam amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wal kufri tarkus shalah. Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Al-hadis. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rahmat dan salam dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga rahmat dan salam dilimpahkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua para sahabat, para tabi'in-tabi'innya, juga kepada seluruh umat muslim yang berada di muka bumi ini. Terkhusus lasiman wa khususon ikhwan para jamaah Majlis Ar-Ribat Manbaul Hikmah ini. Dan kita mari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua benar-benar diwujudkan oleh Allah apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita perjuangkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum apa-apa, yaitu Al-Fakir mau berbicara. Al-Fakir memohon atau menganjurkan kepada seluruh yang cinta kebaikan, yang mengharapkan keelokan, yang mencita-citakan kemajuan diri kita pribadi ataupun bangsa, umat manusia. Di dalam hal kebaikan, Al-Fakir anjurkan, jangan lupa subscribe. Ini siapa? Tentu berarti yang melihat, yang mendengarkan video ini, tolong jangan lupa untuk meng-subscribe, juga like dan komen yang positif. Juga jangan lupa tekan tombol lonceng supaya ada video baru bisa datang ke kita. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita bisa berbagi kebaikan. Bisa saling mengisi, saling melengkapi di antara kita semua. Poinnya, terminalnya adalah kita bisa bersilaturahim. Yang mana sering Al-Fakir katakan, hal fadhail di dalam masalah silaturahmi itu adalah alangkah besarnya, istimewanya, agungnya, fadhailnya. Allah bisa menambahkan umur kita. Allah bisa menambahkan rezeki kita. Allah juga bisa menghilangkan apa-apa kesusahan, kebingungan, keruwetan yang ada di dalam diri kita. Allah akan menghilangkan masalah-masalah dari kita
fadhailnya atau fadilahnya, keutamaannya bersilaturahim. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan, mari kita galakan, mari kita pererat untuk kita saling bisa mengenal, saling bisa mendekat, saling bisa mengisi dan melengkapi di antara kita. Al-Fakir tadi membacakan satu hadis, yaitu inna rajula bainal kufri tarkus sholat. Jadi sesungguhnya perbedaan antara hamba dengan kafir. Ya, kafir itu berarti yang tidak menerima ajaran dari Allah. Indah nama kafir sebenarnya. Jadi tertutup hatinya untuk menerima ajaran dari Allah itu kafir. Siapa itu? Ya semua orang. Semua orang yang tidak menerima ajaran, arahan dari Allah, itu namanya kafir. Siapapun itu. Jadi perbedaannya yang utamanya tarku sholat. Ya walaupun kita misalkan KTP Islam, orang tua Islam. Tapi kalau kita meninggalkan sholat, kafir. Ini makanya Al-Fakir juga subhanallah. Ya kadang-kadang sih melihat. Kadang-kadang orang tuanya muslim sejati, ibunya juga begitu, keluarga, tapi anaknya kadang-kadang durdohor, di mana duhur, dur asar, di mana asar, tidak memperhatikan kewajiban sholat. Padahal sholat itu adalah di dalam Islam satu tiang. Karena kalau sholat ditinggalkan berarti itu merobohkan agama. Kalau sholat didirikan berarti membangun agama. Ini sholat. Subhanallah. Ya semoga di jemaah Ribat Manba'ul Hikmah semua sudah konsekuen. Semua sudah benar-benar waspada. Semua sudah benar-benar mengamati, menghayati, memperhatikan dengan sholat. Sholat apa itu? Sholat 5 waktu. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Jangan sekali-kali ditinggalkan. Karena man taraka sholata muta'amidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka faqad kafara jiharon, maka sudah terang-terangan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada suatu amal yang lebih sakral. Yang pertama dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Jadi sholat dulu. Pertama sholat kita ada periksa bagaimana sholatnya. Kalau sholatnya bagus ya kesananya insya Allah bagus. Jadi sholat sebagai pokok tihang di dalam agama. Wah, kita misalkan zakatnya banyak, sedekahnya banyak, tapi tidak sholat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa begitu? Karena sholat itu adalah menghadap kita, menyembah kita, hadir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan semua alam yang kita lihat, yang tidak kita lihat. Jadi sholat itu pada hakikatnya kita menemui Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Terus kita menemui Allah, menyembah Allah. Subhanallah, itu adalah kewajiban kita. Kita diciptakan oleh Allah. Kita diberi makan oleh Allah. Kita diberi minum oleh Allah. Kenapa kita tidak mau menyembah Allah? Oleh karena itu, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal. Tuh, makanya kalau misalkan seorang kita udah punya anak, terlihat anak kita belum sholat, langsung suruh. Kalau kita tidak perintah, tidak suruh, nanti di akhirat malah menyalahkan kita pas waktu mau dimasukkan ke neraka. Oh, saya belum pernah disuruh oleh orang tua saya. Tuh orang tuanya yang sudah siap mau ke surga dipanggil lagi, bermasalah.
Tuh, akhirnya kalau memang benar tidak disuruh, tidak diarahkan oleh orang tuanya, akhirnya orang tuanya digebruskan, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Subhanallah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Makanya kita sebagai orang tua tidak cukup dengan ibadah kita, lihat anak-anak kita. Sudahkah anak kita sholat? Tuh, kalau misalkan anak kita tidak sholat, kita sholat rajin, itu pun bermasalah. Itulah Al-Fakir. Langsung aja sekarang ke acara inti, yaitu acara inti Al-Fakir, yaitu berbagi pengalaman, terutama mengijazahkan satu ilmu atau mengijazahkan ilmu-ilmu aurad-aurad yang memang ini sudah Al-Fakir ijazah dari guru Al-Fakir, dari para masyayikhil kiram. Ini perlu disebarkan. Karena kalau tidak disebarkan, ini adalah satu kendala atau satu masalah besar bagi Al-Fakir. Karena ilmu yang tidak disebarkan akan menjadi laknat bagi pemiliknya ilmu. Oleh karena itu, Al-Fakir mau menjajakan satu ilmu. Ilmu ini adalah sangat penting sekali. Kalau ilmu ini kita amalkan, ilmu ini kita wirid, ilmu ini kita rumat, ilmu ini kita benar-benar aktif memakai, positif, serius, kita tidak akan bisa ditemukan oleh orang yang mau jahat terhadap kita. Kita contohnya nih, kita misalkan nih diincar orang, mau dibunuh atau mau apalah tujuan jahat orang. Mencari kita tidak akan ketemu. Tapi kalau orang yang mau baik-baik ketemu. Tapi kalau orang yang tidak baik-baik, yang mau jahat, tidak akan ketemu sama sekali oleh kita. Ini wiridnya. Pertama tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sultanil awliya wa kutbil gauthi wa muhyi sunati wadin imamina wa kudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Wa ila hadrati jami ulama illah fil masyariq wal magharib wa khususan ila hadrati Sayyidi Bakri Syato wa ila hadrati Syekh Muhammad Amin wa ila hadrati Syekh Muhammad Muhsin wa ila hadrati Syekh Ahmad Rifai wa ila hadrati Syekh Khalil wa ila hadrati Syekh Fahru Raji wa ila hadrati Syekh Ibnul Arabi wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadzi Syekh Syarrun Naja Serang Banten. Wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadzi Sayyid Asdamiluha Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadzi Man Ajajani Hadza. Wa khususan ila hadrati Abi wa Ummi. Ini lapad Abi wa Ummi jangan sampai ketinggalan. Ini adalah khusus hadiah terhadap orang tua kita, kedua orang tua kita. Walaupun masih hidup ataupun sudah meninggal sama aja. Jadi, wah ini masih hidup, nggak apa-apa. Jadi, yang masih hidup juga bisa dihadiahi. Setelah itu, ini doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lal tohatil. Mah tohatil. Pah toitil. Koh tohatil. Lah hatotil, jah latotil, nah hatotil. Ini 7. 7 asma ini kita baca berapa? 1160. Ya tentu ini kita puasanya 9 hari, mulai puasa hari Minggu. Mulai puasa hari Minggu, terus malam setelah sembahyang maghrib atau sembahyang isya atau sembahyang tahajud, baca itu 1160 setelah kita baca hadarat atau hadiah. Puasanya biasa aja, puasa biasa. Nanti setelah beres puasa, kalau kita mau memakai ilmu ini, wah kita nih mau diterapkan nih ke badan kita, kita ambil kerikil. Berapa ambil kerikil? Ambil kerikil sebanyak 41 kerikil. Ambil kerikil 41 kerikil, langsung kita bacain yang tadi, pertama hadarat sekali, langsung itu
kalimat itu, asma itu 1160 ke kerikil itu. Setelah beres, langsung kita tiup, terus watatafal. Watatafal itu ludahin sedikit aja. Gitu, tuh gitu aja. Setelah itu, batu itu kita hambur. Hambur ke kanan, ke kiri, dihambur. Dilempar-lemparin ke seluruh penjuru. Sesudah itu kita langsung memohon kepada Allah, ya Allah, dengan keagungan-Mu, dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah, saya minta, ya Allah, saya mohon dilindungi, diselamatkan dari orang-orang yang jahat, supaya tidak ketemu dengan saya. Itulah yang Al-Fakir bisa haturkan. Semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Semoga Allah memberi ijabah, mustajabah kepada kita. Sekian demikian. Terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.